Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Sarah Ayu Ismail sebagai perwakilan kelompok 1 kelas 10-7 Bahasa Indonesia. Kali ini kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Si Pitung. Selamat menyaksikan. Legenda yang menceritakan perjuangan seorang anak Betawi, ia bernama Pitung. Ia tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Bojong Kenyot. Dan di kampungnya pula, ia terkenal sebagai jagoan silat. Tak segan ia membantu banyak tetangga yang membutuhkan bantuannya. Sejak Kampung Bojong Kenyot didatangi oleh Belanda, sering terjadi bentrok antara penduduk kampung dengan Belanda. Dan pada saat itu pula, menir Belanda dengan 2 putri dan 1 anak buahnya pergi untuk mencari makan di sekitar Kampung Bojong Kenyot. Ayo Mar, kita isi perut di warung sana. Yuk Pi, Ayo. asik Pi, ayo cepat. Ayo. Di sini orang-orang pada makan apa? Ada makanan biasa aja Tuan. Udah, saya pesen yang itu, sama yang itu, sama yang itu. Sudah Tuan, saya ambilkan makanannya dulu. Karena Menir keluar dengan seenaknya, maka terjadilah keributan antara Menir dan Emak. Melihat kejadian itu, Pitung datang dengan emosi. Bentar Tuan, makanannya belum dibayar. You memerintah Ai, emang you nggak tahu siapa Ai? Bukannya seperti itu, tapi ini emang perintah. Siapa? Kurang ajar. Lu siapa ganggu rumah gua? Anak penduduk sini. Ai yang berkuasa di sini. Lu yang berkuasa daerah sini. Walaupun lu yang berkuasa, tetap aja itu tanah kelahiran gua. Dan perkelahian pun dimulai. Ampun Tung. Rasain lu nggak tahu kan gue jagoan sini, jagoan Betawi. Hahaha, mampus. Dan akhirnya ia berhasil dikalahkan oleh si Pitung. Ya Tung, udah nolongin saya. Iya, sama-sama. Melihat papihnya terlihat tidak baik-baik saja, Maria dan Lala pun menghampiri sang ayah. Tapi kenapa? Tapi serang Pitung. Siapa itu? Kata orang sih dia jagoan Betawi. Kemudian Pitung keluar dari kedai dan bertemu dengan Dudung. Pitung, terus itu orang pada ngumpul. Cuma yang tadi berat, yang tadi bersama gua. Pitung dan Dudung pun menghampiri Menir. Dan tidak sengaja Pitung bertatap muka dengan Maria. Karena Menir melihat Pitung melihat Maria, Menir pun menegur Pitung. Sampaikan ayo. Menir, lu ngapain masih di sini? Lu ngapain ngeliat anak gua? Dudung berusaha untuk menghentikan Pitung, lalu mereka berpisah dan kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Maria sedang berjalan-jalan di taman. Tak sengaja, mereka bertemu dengan Pitung dengan menatap mata, dan pada saat itu pula, benih-benih cinta pun tertanam di hati Pitung dan Maria. Lu ngapain di sini? Saya sudah bisa. Oh, kalau beda namanya siapa ya? Astagfirullahaladzim, maaf. Nama saya Maria dan nama Oh, namanya Pitung, Mak. apakah kamu menemani Oh, iya, baiklah. Akhirnya, mereka pun berjalan-jalan dan Maria memperlihatkan sebuah kalung kepada Pitung. Tak disangka, ada yang melihat mereka berdua dan langsung melaporkan ke Menir. Alhasil, Menir pun marah dan menyuruh orang tersebut untuk membawa Maria pulang. Keesokan harinya, Pitung datang ke rumah Menir dengan emosi bersama Dudung. Karena Menir mendengar teriakan Pitung dan Dudung dari luar, ia pun menyuruh anak buahnya untuk melihatnya. Menir, pulang lu. Ini banyak ngomong. Iya nih. Udah, itu aja. Dan perkelahian pun terjadi antara Dudung dengan anak buah Menir. Karena tidak kunjung bertemu dengan Maria, Pitung pun langsung pulang bersama Dudung.
Keesokan harinya, karena Menir kesal 2 kali kalah terhadap Pitung, ia pun mengadakan sayembara untuk menangkap si Pitung dan membawanya terhadap Menir untuk dibunuh. Barang siapa yang bisa menangkap si Pitung akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan berharga. Sayembara itu hingga ke telinga Dudung. Ia langsung tergiur dengan hadiah yang ditaruhkannya. Usai diberitahukannya sayembara, keesokan harinya Menir menyuruh anak buahnya untuk menangkap si Pitung dan membawanya di sebuah lapangan. Menir juga menyuruhnya untuk memberitahu ke semua warga kampung untuk berkumpul di lapangan, namun terkecuali si Pitung. Apa yang Menir ucapkan tidaklah bohong. Ia benar-benar ingin membunuh si Pitung. Menir sangat kesal. Lalu ia mengganti peluru pistolnya menjadi peluru emas. Kemudian ia mengokang lagi pistolnya dan mengarahkan kepada si Pitung. Namun pada akhirnya Pitung tidak dapat menangkis peluru emas itu, dan peluru itu pun tepat terkena di dadanya. Saat Pitung sedang merasakan kesakitan, Dudung sangat merasa menyesal. Kemudian ia langsung mengambil pistol yang ada di anak buah Menir, lalu menembakkannya ke arah Menir. Pada saat itu pula, peluru menancap di dada si Menir. Pada akhirnya, Pitung dan Menir tidak dapat diselamatkan lagi. Maria yang melihat itu hanya duduk di samping Pitung. Dan pada akhirnya, berkat perjuangan Pitung, mereka semua hidup dengan tentram dan tidak adanya lagi bentrok antara Belanda dengan Batavia. Maria memutuskan untuk tinggal di Batavia, sedangkan Lala kembali ke Belanda. Roll. Action. A few moments later. Lu ngapain natap-natap anak gua? Lu ngapain? Jik, ampun ay. Di sini ada makanan di sini ada